Halo teman-teman, pada video ini kita mau jelasin tentang kapang. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah mikrobiologi yang beranggotakan Fikriah Rahma Putri dengan NIM 2304030, Zahwatia Amadea dengan NIM 2304031, Muhammad Haris Naf'an dengan NIM 2304033 dan Arofatun Nafiah dengan NIM 2304034. Pernah gak sih kalian ngeliat roti yang udah berjamur atau buah yang udah dibiarin lama dan jadi berbulu putih? Nah, itu semua adalah kapang. Kapang atau yang biasa kita sebut sebagai jamur benang. Kapang tuh sebenarnya jamur, tapi beda sama jamur yang kita makan di masakan ya. Penasaran gak sih sama apa sih sebenarnya kapang itu? Yuk kita kulik lebih dalam tentang kapang pada video kali ini. Di video ini kita bakalan bahas yang pertama, apa sih kapang itu? Yang kedua, ciri-ciri atau morfologi kapang. Yang ketiga, gimana sih reproduksi dari kapang tersebut? Yang keempat adalah faktor apa aja sih yang mempengaruhi pertumbuhan kapang? Dan yang kelima, dan gak ketinggalan pastinya, apa aja sih jenis kapang dan juga peranan kapang pada kehidupan kita? Teman-teman penasaran? Yuk kita tonton videonya sampai habis. Yang pertama yaitu tentang pengertian kapang. Kapang adalah kelompok jamur yang tumbuh dalam bentuk filamen panjang yang disebut hifa. Hifa-hifa ini saling menjalin membentuk jaringan yang disebut miselium, yang biasanya terlihat sebagai struktur berbulu atau berkapas pada permukaan tempat tumbuhnya. Kapang sering ditemukan pada makanan yang sudah busuk, tanah, dan bahan organik yang sedang mengalami dekomposisi. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri atau morfologi kapang. Kapang merupakan tipe fungi yang berbentuk filamen. Filamen-filamen pada kapang disebut hifa. Kemudian, hifa ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, yaitu hifa septat, dan yang kedua, hifa senositik. Yang pertama, hifa septat. Hifa ini mempunyai dinding yang disebut septa atau septum. Septum ini membagi hifa ke dalam unit-unit seperti sel yang disebut uninukleat atau memiliki satu nukleus. Sementara itu, yang kedua adalah hifa senositik atau hifa yang tidak memiliki septat dan nukleusnya membaur satu sama lain. Sel-sel pada hifa senositik terlihat memanjang dengan banyak nukleus atau tidak ada pembagian antara sitoplasma yang jelas. Kapang atau jamur benang ini dapat menghasilkan spora seksual dan aseksual. Spora seksual contohnya adalah Zygospora, Ascospora, dan Basidiospora. Sedangkan spora aseksual contohnya adalah Sporangiospora dan Conidiospora. Ketika kita akan mengamati kapang, kita bisa mengamati secara makroskopik maupun secara mikroskopik. Pada pengamatan makroskopis, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah tekstur permukaan koloni, apakah teksturnya berbutir-butir atau granular, atau teksturnya bludru atau velvety, apakah teksturnya kapas atau woolly, ataupun mungkin teksturnya bisa aja flocose. Kemudian kita juga perlu memperhatikan nih, seperti apa warna koloninya, kemudian warna sebalik koloni atau reverse koloni, dan juga ada tidaknya zona pertumbuhan, ada tidaknya garis atau lingkaran konsentris atau zonation, ada tidaknya garis-garis radial dari pusat koloni ke arah tepi koloni atau radial furrow, dan juga ada atau tidaknya bau yang khas, serta ada tidaknya exudate drops.
Sementara ketika kita akan melakukan pengamatan secara mikroskopis, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah struktur pendukung sel generatif, entah itu sporangiofor ataupun conidiofor. Kemudian kita juga perlu memperhatikan tentang struktur penghasil sel generatifnya seperti sporangium atau vialit, dan juga bentuk dan ukuran sel generatif atau spora dan konidia, dan juga keadaan miselium, apakah dia bercabang atau tidak, apakah dia berseptum atau tidak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang reproduksi kapang. Kapang dapat bereproduksi melalui dua cara utama, yakni yang pertama bereproduksi secara seksual atau generatif dan bereproduksi secara aseksual atau vegetatif. Langsung saja, yang pertama ada reproduksi seksual atau generatif. Reproduksi seksual kapang melibatkan 3 tahap, yaitu plasmogami, karyogami, dan meiosis. Tahap plasmogami terjadi ketika dua hifa yang berbeda jenis, yaitu hifa positif dan hifa negatif berdekatan dan membentuk gametangium. Gametangium kemudian berplasmogami, yaitu peleburan sitoplasma dan membentuk zigosporangium di karyotik. Zigosporangium ini memiliki dinding sel yang tebal dan kasar, memungkinkan untuk bertahan pada kondisi lingkungan yang buruk dan kering. Yang kedua, reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual kapang terjadi dengan cara pembentukan kuncup atau tunas pada jamur uniseluler serta pemutusan benang hifa atau fragmentasi miselium dan pembentukan spora aseksual atau spora vegetatif pada fungi multiseluler. Spora aseksual yang dihasilkan lebih cepat dan dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan spora seksual. Jenis spora aseksual yang umum ditemukan adalah conidiospora, sporangiospora, artospora, chlamydospora, blastospora, dan zoospora. Perbedaan reproduksi seksual dan aseksual. Reproduksi seksual kapang menghasilkan spora yang lebih besar dan lebih kompleks dibandingkan spora aseksual. Spora aseksual lebih ringan dan mudah terbang di udara, sehingga penyebarannya lebih luas. Reproduksi seksual kapang biasanya terjadi setelah beberapa generasi reproduksi secara aseksual, sedangkan reproduksi aseksual dapat terjadi secara spontan. Faktor pertumbuhan kapang. Yang pertama adalah suhu. Suhu optimal untuk pertumbuhan kapang bervariasi antar spesiesnya, tetapi umumnya antara 20-30 derajat Celcius. Beberapa kapang termofilik dapat tumbuh pada suhu yang lebih tinggi, sedangkan kapang sikrofilik dapat tumbuh pada suhu yang lebih rendah. Yang kedua adalah kelembapan. Kapang memerlukan kelembapan tinggi untuk pertumbuhan optimal. Kelembapan yang umumnya dibutuhkan relatif di atas 70%. Kondisi lembab juga dapat membantu penyebaran spora kapang. Yang ketiga adalah pH. Kebanyakan kapang tumbuh optimal pada pH netral hingga sedikit asam, yaitu pH 4 sampai pH 7. Namun beberapa spesies dapat tumbuh pada pH yang lebih ekstrim. Yang keempat adalah cahaya. Meskipun kapang tidak memerlukan cahaya untuk fotosintesis, cahaya dapat mempengaruhi siklus reproduksi dan pembentukan spora pada beberapa spesies. Ya, kita lanjut ke bagian dari jenis dan peranan kapang. Yang pertama ada Aspergillus. Aspergillus adalah genus kapang yang terdiri dari sekitar 200 spesies. Banyak spesies dalam genus ini ditemukan di berbagai habitat termasuk tanah, bahan organik yang membusuk, makanan, dan juga udara. Berikut adalah jenis-jenis dari Aspergillus. Yang pertama ada Aspergillus niger yang biasanya digunakan dalam industri untuk produksi enzim seperti glukoamilase dan dalam fermentasi asam sitrat. Namun bisa juga menyebabkan penyakit pada manusia seperti aspergillosis. Yang kedua ada Aspergillus flavus. Aspergillus flavus dikenal karena kemampuannya memproduksi aflatoxin yang sangat berbahaya yang dapat mengkontaminasi makanan seperti kacang tanah dan jagung. Yang kedua ada Penicillium. Penicillium adalah genus kapang yang terdiri dari lebih 300 spesies. Banyak spesies yang dikenal karena peran mereka dalam produksi antibiotik dan juga makanan. Yang pertama adalah
Penicillium chrysogenum yang digunakan dalam produksi antibiotik penisilin. Yang terakhir ada Penicillium camemberti yang digunakan dalam pembuatan keju camembert dan brie yang memberikan aroma khas keju tersebut.